pentingnya muhasabatun nafas, pentingnya mengevaluasi diri, pentingnya kita untuk mengoreksi diri sendiri selama kita hidup di dunia ini sebelum kita meninggal dunia dan masuk di alam kubur dan nanti di akhirat. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa malikun wa sairul a'immah kadza abul qasim hutatul ummah fawajibun taqlidu habrim minhum kadza hakal qawmu bilafdhin yufhamu wa athbitan lil awliyal karamah wa man nafaha fam bidan kalamah wa indana anna du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u bikulli abdin hafidhuna wukilu wa katibuna khiratul layuhmilu min amrihi syai'an fa'al walau zahil hatta al-anina fil marad kama nuqil fahasibin nafsa wa qallil amala farubba man jadda li amrin wa salah wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti wa mayyitun bi umrihi may yuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbalu wa fi fanan nafsi la dan khiftu lif wastadhara subki baqaha lad'urif. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama hadir dalam majelis ilmiddin dalam pengajian kitab Jauharatul Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis ini dan kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala
fahasibin nafsa wa qallilil lamala farubba man jadda li amrin wasala. Fahasib mongko ngoreksio sapa sira an nafsa ing awak dhewe ne sira wa qallil lan nyekedhikno sapa sira al amala ing angen-angen. Farubbaman mongko betapa akeh wong jada kang nemen-nemeni sapa man li amrin maring perkara suci wasala mongko tumeka sapa man. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam nazam ke-87 ini al-muallif yaitu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan tentang pentingnya muhasabatun nafas, pentingnya mengevaluasi diri, pentingnya kita untuk mengoreksi diri sendiri selama kita hidup di dunia ini sebelum kita meninggal dunia dan masuk di alam kubur dan nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, pentingnya muhasabatun nafsi ini dilatar belakangi oleh keyakinan kita kemarin yang telah dijelaskan bahwa setiap manusia itu ada malaikat raqib dan atid yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, bahkan niat yang ada dalam hati kita, setiap apa yang ada di dalam hati kita, semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Apabila baik dicatat oleh malaikat raqib, apabila buruk dicatat oleh malaikat atid. Selain itu kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan perbuatan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Ketika kita menyadari hal tersebut, ketika kita mengetahui hal tersebut, maka kita ini penting untuk melakukan muhasabatun nafsi, yaitu mengoreksi diri sendiri, berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan untuk kepentingan akhirat kita. Kita di dunia ini tidak abadi. Kita di dunia ini hanya sebentar saja. Nanti kita akan mati dan kemudian kita akan berada di akhirat yang kekal abadi. Itu dalam keyakinan kita seperti itu. Setiap kita yang hidup di dunia ini tidak bisa tidak pasti akan mengalami kematian. Dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan merasakan kematian. Cepat ataupun lambat, panjang ataupun pendek umur seseorang, tetapi dia akan masuk ke dalam kubur juga. Seperti yang dikatakan sebagian penyair mengatakan, al-lailu mahma tala la budda min tulu'il fajr, al-umru mahma tala la budda min dukhulil qabr. Malam itu meskipun panjang, maka pasti akan terbit fajar juga. Misalnya sebagian orang
Ada yang nggak bisa tidur di waktu malam, sering terbangun malam. Maka dia merasa malam ini kok lama sekali. Tetapi meskipun lama, pasti akan terbit fajar juga, pagi akan datang, siang akan datang. Demikian juga al-umru, umur itu mahma tala, meskipun panjang, la budda min dukhulil qabr, pasti akan masuk ke dalam kubur juga. Meskipun seseorang umurnya sampai 80 tahun, sampai 100 tahun, atau mungkin sampai 200 tahun jika ada, tapi pada akhirnya dia masuk ke dalam kuburan juga sama dengan yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah hal yang pasti, sebuah hal yang niscaya, yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Para pejabat yang berkuasa tidak ada yang bisa menghindari kematian. Orang-orang kaya yang berduit, yang uangnya tidak habis dimakan 1000 tahun misalnya, dia juga mati. Dia juga akan mengalami kematian. Mereka yang memiliki kehebatan, kesaktian, mereka yang memiliki ilmu yang luas, mereka yang bodoh dan semuanya, itu pasti akan mati. Mereka yang memiliki kesaktian, yang tidak bisa, tidak mempan ditembak, tidak mempan dibacok misalnya, pada akhirnya juga mati. Nggak ada satupun yang bisa terlepas dari malaikat Azrail, kemudian dia meninggalkan dunia ini. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dan orang akan masuk ke alam kubur, kemudian nanti akan terjadi kiamat, dan dia akan hidup di akhirat yang selama-lamanya, yang abadi. Hadirin rahimakumullah. Dan di akhirat nanti hanya ada 2 tempat, yaitu surga atau neraka. Penduduk surga mereka akan abadi di dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Dan penduduk neraka, orang-orang kafir, mereka akan abadi di dalam neraka, mereka akan diazab di dalamnya dan tidak akan pernah bisa keluar darinya. Bahkan sedikit pun azab mereka tidak pernah diringankan. Nah, ketika kita mengetahui hal yang seperti ini, dan setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, maka kita harus muhasabatun nafas. Kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita? Apa perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita? Itu yang harus kita pikirkan selalu. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam. Itu yang kita pikirkan. Nanti kalau saya sudah mati, apa sih yang sudah saya siapkan untuk menghadapi kematian itu? Apa yang sudah aku lakukan? Kebaikan apa yang sudah aku lakukan untuk akhirat saya? Sudah adakah? Sudah cukupkah? Atau belum cukup? Kalau kita mau muhasabatun nafas, tentu seseorang akan merasa bahwa kita masih sedikit yang sudah kita persiapkan untuk akhirat. Kenapa? Karena seandainya dalam kehidupan kita ini setiap waktu hanya kita gunakan untuk berbuat baik, itu pun belum sebanding dengan kehidupan akhirat yang abadi. Kalau misalnya seseorang hidup di dunia ini, dia hidup selama 100 tahun, setiap detik waktu yang dia hidup itu dimanfaatkan untuk beramal soleh, itu belum sebanding dengan akhirat, dengan kehidupan akhirat.
Karena akhirat itu bukan 100 tahun. Akhirat itu bahkan bukan 1000 tahun. Akhirat itu bukan 1 miliar tahun. Tetapi akhirat itu selama-lamanya yang tidak berujung. Jika hanya 100 tahun kita beramal soleh, itu tidak sebanding dengan akhirat yang kekal abadi. Lalu bagaimana jika dalam waktu yang singkat itu kemudian kita hanya bermain-main saja? Kita tidak berbuat kebaikan, atau bahkan sebaliknya kita banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, tentu itu lebih lagi tidak sebanding dengan kebutuhan kita untuk keselamatan dan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita di suatu tempat, maka semakin banyak bekal yang kita butuhkan. Apabila kita misalnya pergi ke Jakarta, dari Kediri ke Jakarta, kita di sana akan menetap di sana selama 1 minggu. Maka paling tidak kita butuh uang sebagai bekal 5 juta untuk hidup di sana. Apabila kita berniat di sana untuk tinggal 1 bulan, maka lebih banyak bekal yang harus kita bawa. Apabila kita berniat di sana menetap 2 bulan, maka akan lebih banyak bekal yang kita butuhkan. Sementara kita akan pergi ke akhirat yang abadi, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada akhirnya. Maka berapa bekal yang kita butuhkan? Nah, sangat banyak yang kita butuhkan bekal untuk akhirat. Karena itulah kita harus senantiasa berpikir tentang bekal ini. Nah, tentang bekal kita untuk menghadapi kematian. Berpikir itu yang pertama harus berpikir dulu. Karena jika seseorang tidak berpikir tentang apa yang telah dia persiapkan untuk akhirat, maka dia tidak akan beramal. Inilah pentingnya kita muhasabatun nafs, dan karena itulah di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk muhasabatun nafs. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap orang itu berpikir. Wal tanzur di sini melihat dengan berpikir. Hendaknya setiap orang itu berpikir tentang apa yang dia persiapkan untuk hari besok. Hari besok artinya hari akhirat. Apa yang sudah saya persiapkan untuk hari besok, untuk hari akhirat? Hendaknya setiap kita berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, apakah kita akan bermaksiat kepada Allah? Apakah kita akan melalaikan kewajiban jika kita berpikir tentang akhirat? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Hadirin rahimakumullah. Sesuatu yang akan bermanfaat untuk akhirat kita, sesuatu yang akan menjadi bekal bagi kita, bekal yang terbaik bagi kita adalah takwa. Di sini dalam ayat ini bahkan disebutkan 2 kali. Di depan sudah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah itu wattaqullah, bertakwalah kalian. 2 kali di depan disebutkan wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian di akhir juga disebutkan wattaqullaha, perintah agar kita bertakwa, karena takwa
adalah bekal terbaik untuk kita, untuk akhirat kita, untuk kematian kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal akhirat itu takwa. Bekal kematian itu adalah takwa, bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi ketakwaan. Itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di alam kubur dan di akhirat yang abadi. Takwa itu apa? Takwa artinya ada wajibat wajtinabul muharramat. Melaksanakan perkara-perkara yang wajib, wajtinabul muharramat, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Itu takwa. Itu maknanya takwa. Menjalankan semua yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik kewajiban-kewajiban yang zahirah seperti sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, silaturahim, haji, zakat bagi yang berkewajiban, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban zahirah maupun kewajiban-kewajiban qalbiyah, kewajiban batinah seperti ikhlas, seperti as-sabr, at-tawakkul 'ala Allah, al-muraqabah billah, dan sebagainya dari kewajiban-kewajiban hati. Wajtinabul muharramat, dan meninggalkan perkara yang diharamkan, baik yang bersifat zahirah seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, minum khamr, berzina, berjudi, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahim, kita tinggalkan seluruhnya itu. Maupun perkara-perkara yang diharamkan yang bersifat qalbiyah atau batinah seperti riya dalam beramal, seperti hasad, seperti kibir, sombong, seperti hiqd, ada dendam dalam hati, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan hati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram, ini adalah bekal untuk akhirat. Takwa inilah yang akan menjadi bekal bagi kita nanti di akhirat. Semakin seseorang itu bertakwa, maka semakin mulia dia nanti di akhirat indallah. Semakin seseorang tidak bertakwa, maka semakin rendah derajat seseorang indallah nanti di akhirat. Apalagi orang tersebut sama sekali tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah bukanlah orang yang paling banyak uangnya, yang paling banyak kekayaannya. Orang yang paling mulia di antara kalian bukanlah orang yang paling cantik atau paling tampan wajahnya. Orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah bukanlah orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling banyak gelarnya, bukan. Tetapi orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semakin seseorang bertakwa, semakin tinggi derajatnya indallah. Nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dalam surga. Takwa inilah bekal akhirat. Maka ketika kita muhasabatun nafas, kita berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita, maka pertanyaannya, sudahkah
kita bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita telah menjalankan semua yang telah Allah wajibkan? Sudahkah kita menjauhi semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang kita selalu pikirkan. Kalau enggak, seseorang akan diam. Kalau enggak, seseorang akan diam di tempat dan tidak berbuat apa-apa untuk akhirat dia, dan tiba-tiba dia didatangi oleh kematian. Dia mati dalam keadaan belum siap untuk mati. Padahal semua orang itu akan mati, baik orang yang telah siap untuk mati atau dia belum siap untuk mati, semuanya akan mati. Apabila datang ajal seseorang, maka apa? La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tidak bisa untuk dimajukan meski hanya sesaat, dan juga tidak bisa diundurkan meski hanya sesaat. Tidak bisa. Misalnya seseorang, oh saya belum siap, besok aja saya mati, tahun depan aja saya mati. Nggak bisa. Oh saya sudah siap, tolong sekarang saya dimatikan. Nggak bisa. Nggak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Orang yang siap maupun tidak siap menghadapi kematian, maka dia akan mati pada saatnya, pada saat ajalnya itu telah tiba. Hadirin rahimakumullah. Yang membedakan, kalau mereka yang mati dalam keadaan siap, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di alam kubur dan di akhirat. Sebaliknya mereka yang mati dalam keadaan gak siap, mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa, belum bertaubat darinya, mati dalam keadaan banyak kewajiban yang masih ditinggalkan, banyak qadha sholat yang belum diqadha, yang belum dilakukan, sholat-sholat 5 waktu banyak yang masih ditinggalkan dan dia belum mengqadhanya. Puasa Ramadan banyak yang dia tinggalkan dan dia belum mengqadhanya, dia sudah mati. Banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan dan dia belum bertaubat darinya. Kemudian di saat yang seperti itu, ajal datang menjemput dia, artinya dia mati, maka dia akan celaka nanti di akhirat. Orang yang siap akan mati, orang yang gak siap untuk mati, dia juga akan mati. Maka beruntunglah mereka yang mati dalam keadaan sudah siap dalam menghadapi kematian, yaitu siap dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang cerdas ketika dia tahu Allah Maha mengetahui, ketika dia tahu bahwa setiap amal yang kita lakukan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, seseorang yang mengetahui bahwa dia pasti akan mati, seseorang yang tahu bahwa pasti dia akan hidup di akhirat nanti, seseorang yang mengetahui hal yang seperti itu, maka dia pasti akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Dia pasti akan mementingkan akhirat daripada dunia, karena dia tahu bahwa akhirat lebih kekal, karena dia tahu bahwa akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih abadi daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada dunia ini. Maka seseorang yang cerdas, yang otaknya itu jalan, yang bukan orang yang bodoh, maka dia akan menahan hawa nafsunya untuk kemudian beramal untuk kepentingan setelah kematian dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas,
Al-kayyis, orang yang cerdas, bijak. Mandana nafsahu, mereka yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk lima ba'dal maut, untuk setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Sudah tahu dia akan mati. Dan di dalam kematian nanti yang bermanfaat untuk dia adalah ketakwaan, amal soleh yang bermanfaat untuk dia. Dia sudah tahu seperti itu. Kok malah dia santai-santai tidak berbekal. Itu namanya orang bodoh. Kalau seseorang itu cerdas, maka dia akan bersiap-siap. Sudah tahu, dia sudah mengatakan besok saya mau ke Jakarta. Di sana saya akan di sana seminggu. Dia malah nggak bersiap-siap. Dia tidak bersiap-siap untuk berangkat. Santai-santai saja. Begitu waktunya datang, dia pun berangkat. Ternyata tiketnya pun ketinggalan di rumah. Belum dipersiapkan. Uangnya juga ketinggalan, malah kurang lagi, ternyata nggak cukup uangnya. Terlantar dia di jalan, terlantar nanti dia di tempat tujuan, gara-gara dia tidak mempersiapkan diri. Kita juga sudah tahu bahwa kita nanti akan mati dan kita akan kekal nanti di akhirat, dan kita tahu juga bahwa yang akan bermanfaat di sana bekalnya adalah takwa, tetapi kita santai-santai di dunia ini dan tidak beramal. Seolah-olah kita hidup akan lama. Tulul amal, di sini dikatakan sedikitkan tulul amal. Tulul amal itu bagaimana? Dia selalu memiliki harapan-harapan untuk panjang umur. Nanti saya ini akan hidup 100 tahun, akan hidup 200 tahun. Berharap, memiliki harapan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berharap untuk bisa memiliki ini dan itu namanya tulul amal. Sedikitkan tulul amal itu, karena tulul amal itu akan mengganggu kita dalam mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kalau seseorang angan-angannya ingin kaya, misalnya ingin kaya raya, maka mengganggu dia dalam hal dia untuk bersedekah, dalam hal dia untuk berinfak, dalam hal dia untuk memberikan harta benda dalam perjuangan dakwah, akan berat. Kenapa? Karena dalam pikirannya adalah kaya. Dia tidak akan bisa berbuat baik, berbuat kebaikan, dia tidak akan bisa berbekal untuk akhirat. Berbeda dengan mereka yang nggak ada tulul amal dalam dirinya, tetapi dia selalu berpikir untuk bekal kematian dan akhiratnya, maka dia akan menjadi apa? Menjadi sosok yang sangat mudah dan ringan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, karena dia berpikir bahwa kebaikan itulah yang nanti akan yang akan bermanfaat bagi dia setelah kematiannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita melakukan muhasabatun nafs, agar kita nanti ketika dihisab pada hari kiamat, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Koreksi diri sendiri dulu, sehingga kemudian kita bisa melakukan perbaikan. Setelah itu, ketika kita mati dan kemudian kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah siap 100% untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Tapi kalau kita tidak melakukan muhasabatun nafsi di dunia ini, tidak melakukan evaluasi dan koreksi diri, maka ini akan
sangat berbahaya ketika kita menghadapi hisab nanti. Hisab akan menjadi mudah apabila kita sudah menghisab diri kita sendiri di dunia ini. Ketika kita sudah menghisab diri kita, apa kewajiban, apa perbuatan baik yang sudah lakukan. Ketika kita menemui kebaikan-kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah dan kita tingkatkan. Ini belum cukup, saya harus lanjutkan, saya harus tambahkan, saya harus perbanyak lagi kebaikan. Ketika kita mengkoreksi diri kita sendiri, ternyata banyak kemaksiatan. Dulu saya melakukan ini, kemarin saya melakukan ini, hari ini tadi, misalnya malam hari dia muhasabatun nafas. Tadi selama satu hari ini ada maksiat ini. Dalam hati saya ada kemaksiatan ini, saya melakukan perbuatan maksiat ini. Maka kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapuskan perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Itu manfaat dari muhasabatun nafas. Kalau seseorang tidak koreksi diri, bagaimana dia bertaubat dari dosa-dosanya? Apabila seseorang tidak koreksi diri, bagaimana dia bisa menambah amal soleh yang dilakukannya? Maka penting bagi seseorang untuk senantiasa melakukan muhasabatun nafas setiap saat, setiap waktu. Jangan sampai tidak sama sekali dalam sehari semalam tidak melakukan koreksi diri. Minimal ketika seseorang akan tidur, dia melakukan muhasabah terhadap dirinya. Apa seharian ini yang saya lakukan dari kebaikan? Apa seharian ini yang saya lakukan dari keburukan? Nah, jika itu berupa keburukan, berupa kebaikan, maka kita katakan alhamdulillah, saya sudah melakukan ini lillahi ta'ala. Apabila itu berupa keburukan, maka segera kita beristighfar, astaghfirullah, bertaubat dalam hati, menyesali perbuatan yang kita lakukan berupa kemaksiatan yang kita lakukan pada hari itu. Karena kita manusia, bukan manusia biasa, bukan nabi, kita tidak maksum dari melakukan kemaksiatan. Nah, tetapi kesalahan yang kita lakukan itu bisa dihapuskan dengan bertaubat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia selain para nabi, mereka bisa melakukan kesalahan, mereka bisa melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang mau bertaubat. Sebuah hal yang wajar ketika kita melakukan maksiat. Wajar dengan pengertian bukan berarti boleh, tetapi sesuatu yang wajar dengan pengertian karena kita manusia, maka terkadang kita jatuh dalam maksiat. Tetapi ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, jangan berlama-lama, segeralah untuk bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bertaubat. Ketika kita melakukan dosa, segera untuk bertaubat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hasibu anfusakum, koreksilah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti dihisab. Hisab diri kalian dulu sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Hisab dulu diri kita sendiri sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dan wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan kita hendaknya kita untuk
berhias diri dengan amal-amal soleh untuk menghadapi hisab yang besar nanti di akhirat. Hisab itu menjadi ringan nanti pada hari kiamat bagi seseorang ala man hasaba nafsahu fid dunya, bagi seseorang yang dia mau muhasabatun nafas di dunia ini. Jika kita sudah koreksi diri di dunia ini selalu, maka di akhirat hisab akan menjadi ringan bagi kita semuanya. Nah, tetapi apabila kita tidak koreksi diri di dunia, maka hisab di akhirat akan sangat berat karena akan banyak sekali kewajiban yang ternyata belum kita lakukan, akan banyak sekali maksiat yang sudah kita lakukan tetapi kita belum bertaubat darinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban yang paling wajib, di antara kewajiban, kewajiban yang paling wajib yang harus kita lakukan sebagai bekal nanti di akhirat, dan ini yang juga merupakan kunci daripada ketakwaan, adalah thalabul ilmi. Belajar ilmu agama. Ini merupakan bekal untuk akhirat kita. Karena kalau seseorang tidak belajar ilmu agama, yang pertama dia tidak menjalankan salah satu kewajiban yang paling wajib. Yang kedua, dia tidak akan bisa beriman dengan iman yang benar. Dia juga tidak akan bisa bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Kalau seseorang tidak belajar ilmu agama, bagaimana seseorang itu bisa beriman dengan iman yang benar kalau dia tidak belajar? Sementara iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan ma'rifatullah yang benar, dengan pengenalan kepada Allah yang benar, yaitu dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah kalau tidak dengan belajar? Harus belajar agar kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Untuk beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar, maka kita harus mengenal Rasulullah. Bagaimana seseorang bisa mengenal Rasulullah tanpa belajar? Nggak akan bisa. Tanpa ilmu agama seseorang nggak akan beriman dengan iman yang benar. Bahkan dia terancam mengucapkan, meyakini keyakinan yang kufur. Orang yang nggak tahu, orang yang nggak belajar ilmu agama sangat berbahaya. Ibaratnya dia berada di pinggir jurang yang dia tidak mengetahuinya. Karena bisa saja tanpa dia ketahui, dia mengucapkan ucapan yang kufur. Bisa saja tanpa dia ketahui, dia melakukan perbuatan yang kufur atau meyakini keyakinan yang kufur dan dia tidak tahu tentang hal itu. Padahal seseorang yang jatuh kepada kekufuran, seseorang yang menjadi murtad dan mati dalam keadaan seperti itu, tempatnya adalah qa'ru jahannam. Tempatnya adalah dasar neraka jahannam dan dia akan diazab di sana selama-lamanya. Demikian juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan ilmu. Gak bisa kita tanpa ilmu kita bisa bertakwa kepada Allah. Tanpa ilmu agama, meskipun seseorang itu setiap harinya wiritan 1 juta kali tahlil, la ilaha illallah, 1 juta kali sehari, gak akan selamat dia kalau dia tidak belajar ilmu agama. Nggak akan selamat dia kalau dia nggak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu tadi menjalankan kewajiban, meninggalkan perkara yang diharamkan. Untuk menjalankan kewajiban, seseorang harus tahu apa saja yang diwajibkan. Untuk mengetahui apa saja yang diwajibkan, seseorang harus belajar.
Apakah tanpa belajar seseorang tahu apa saja yang diwajibkan? Nggak akan tahu. Kewajiban seseorang itu bukan hanya sholat 5 waktu. Mungkin sebagian orang ada tanpa belajar, dia dengar-dengar sholat 5 waktu itu wajib. Tapi apakah hanya itu kewajiban bagi seorang muslim? Kewajiban bagi seorang muslim itu sangat banyak yang dia harus tahu untuk kemudian dia bisa menjalankannya. Sekedar tahu bahwa ini wajib, ini wajib, ini wajib, itu pun belum cukup. Karena kewajiban-kewajiban itu bukan cukup untuk diketahui saja, tetapi untuk dijalankan dengan benar. Untuk menjalankannya secara benar, maka butuh ilmu. Agar seseorang itu wudhunya benar, agar sholatnya benar, maka dia harus belajar. Apa saja rukunnya wudhu, apa saja rukunnya sholat, apa saja syarat sahnya sholat, apa saja yang membatalkan sholat. Dia harus belajar agar dia bisa menjalankan sholat secara benar, sah, sempurna. Sekedar tahu puasa Ramadan itu wajib juga tidak cukup. Seseorang harus tahu apa rukun puasa, apa hal-hal yang membatalkan puasa. Dia harus tahu, dia harus belajar agar dia bisa menjalankan puasa dengan benar, puasanya sah, menggugurkan kewajibannya nanti di akhirat. Dan seterusnya. Maka butuh ilmu. Untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita membutuhkan ilmu. Dan untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, kita juga butuh ilmu. Untuk meninggalkan perkara yang diharamkan, kan kita harus tahu apa saja sih perkara yang diharamkan itu. Sesuatu yang diharamkan itu bukan hanya membunuh, bukan hanya minum khamr, bukan hanya berjudi, bukan hanya berzina, tetapi sangat banyak perkara yang diharamkan oleh Allah, baik itu yang bersifat zahirah maupun yang bersifat batinah, yang semuanya sama-sama harus dijauhi, harus ditinggalkan. Nah, kita harus tahu. Dan kita juga harus tahu bagaimana kita meninggalkan perkara-perkara yang haram itu. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Belajar ilmu agama. Karena itulah maka belajar ilmu agama adalah kunci dari keselamatan kita nanti di akhirat. Belajar ilmu agama ini merupakan jalan menuju ke surga. Jalan kebaikan itu adalah memahami ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman ilmu agama. Seseorang yang dikehendaki nanti di akhirat akan selamat. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Seseorang yang dikehendaki seperti itu, maka Allah akan mempermudah dia jalan untuk belajar ilmu agama. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri seseorang dia dikehendaki kebaikan, akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Dengan kehendak Allah dia senang dengan majelis ilmu. Dengan kehendak Allah dia mudah dalam belajar ilmu agama. Dengan kehendak Allah dia dipertemukan dengan seseorang yang menjadi penyebab dia bisa memahami ilmu-ilmu agama dengan baik. Itu tanda-tanda seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir dalam majelis ilmu sama sekali nggak ada rasa berat. Ketika hadir dalam majelis ilmu, memiliki himmah yang tinggi dalam belajar, dan kemudian dia pun bisa memahami apa yang dia pelajari.
Sebaliknya, seseorang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah itu akan jauh dari majelis ilmu. Dia akan jauh dari majelis ilmu. Meskipun rumahnya dekat dengan majelis ilmu, dia akan jauh dari majelis ilmu. Kenapa? Nggak tergerak hatinya untuk hadir dalam majelis ilmu. Selalu saja ada masalah. Majelis ilmunya habis maghrib, katanya sedang sibuk. Majelis ilmunya habis subuh, katanya juga sibuk. Majelis ilmunya tengah hari, katanya panas. Majelis ilmunya sore hari, katanya masih belum pulang. Dan seterusnya. Masih ada saja alasannya untuk tidak hadir dalam majelis ilmu. Jadi mau kita adakan kapan majelis ilmu ini? Kita adakan tengah malam ngantuk, kita adakan pagi hari waktunya kerja. Terus mau kita adakan kapan? Habis subuh masih belum bangun. Dasarnya memang dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ada saja masalah yang mencegah dia untuk menghadiri majelis ilmu. Berbeda dengan mereka yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Tengah hari dilakukan ada majelis ilmu, dia pun ada. Sore hari majelis ilmu dibuka, dia juga ada di situ. Habis subuh majelis ilmu dibuka, dia pun hadir di situ. Orang ini kok gitu ya. Artinya apa ya? Memang Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak kebaikan bagi seseorang, Allah akan memudahkan dia untuk bisa belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, kemudian dia akan tahu mana iman, mana kufur. Dengan belajar ilmu agama, dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan belajar ilmu agama, dia tahu mana itu takwa, mana itu kefasikan, mana kewajiban, mana hal yang diharamkan, bagaimana cara melakukannya, jika berdosa apa yang harus dia lakukan, semuanya dia tahu. Dia jatuh dalam kemaksiatan, bagaimana cara bertaubat, dia akan tahu. Sebagian orang dia banyak melakukan maksiat, kemudian dia ingin bertaubat, tetapi dia nggak tahu bagaimana ya taubatnya. Saya telah melakukan dosa ini, saya melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara menghapuskan dosanya. Kenapa? Karena dia belum belajar ilmu agama. Karena itulah maka belajar ilmu agama adalah salah satu kewajiban yang paling wajib dalam rangka untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Kita harus muhasabatun nafas. Sudahkah kita belajar ilmu agama dengan benar? Sudahkah kita belajar ilmu fardu ain, ilmu din ad-daruri secara bukan sekedar sudah belajar tetapi kita sudah juga memahaminya? Karena sebagian orang sudah belajar tetapi tidak paham. Kamu sudah pernah belajar sholat? Sudah. Saya tanya, apa saja yang membatalkan sholat? Nggak tahu. Loh, katanya sudah. Ya sudah, tapi nggak paham. Nah, itu namanya belum belajar. Belajar itu apa? Kriterianya dikatakan dia sudah belajar apabila dia sudah paham. Kalau dia belum paham, ya diulangi lagi, belajar lagi. Rukun wudhu ada berapa? Sudah belajar kamu? Sudah. Rukun wudhu ada berapa? Enggak tahu. Loh, kok enggak tahu? Berarti kamu harus belajar lagi. Nah, karena kriteria seseorang dikatakan dia telah belajar apabila dia sudah memahaminya. Kalau dia belum memahaminya, bagaimana dikatakan dia telah belajar? Hadirin rahimakumullah, karena tujuan dari belajar itu adalah faham, bukan sekedar khatam. Kalau sekedar khatam kitab ini, khatam kitab itu mudah.
Mudah sekali kalau mengkhatamkan kitab, tetapi ini bukan mengkhatamkan kitab, tetapi ini adalah sudah belajar dan faham terhadap permasalahan-permasalahan ilmu agama yang akan bisa menjadi bekal bagi kita untuk akhirat nanti. Belajar ilmu agamanya adalah bekal untuk akhirat, mengamalkan ilmu agama untuk kemudian beriman dan bertakwa itu juga merupakan bekal untuk akhirat. Inilah yang harus kita lakukan tatkala kita muhasabatun nafs, mengkoreksi diri kita sendiri untuk bersiap-siap menuju kematian dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa kita mempersiapkan diri menuju kematian kita. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.